No gold is not in her. She's a Halo teman-teman, selamat datang di RSPX dan terima kasih sudah mengklik video ini. Akhirnya di hari Jumat ini saat gue record di tanggal 27 Juni, Summer Sale akhirnya udah dibuka ya guys ya. Ya hari Jumat berkah lah ini hari ya. Summer Sale dibuka dan di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi ke kalian beberapa game yang worth it untuk kalian beli di Summer Sale tahun ini. Edisi di bawah 100.000 seperti biasanya. Oke, sebelum gue mulai, gue pengen ngasih tau ke kalian, jangan lupa ambil stiker gratis kalian di sini ya. Nih, kalian scroll aja ke bawah dikit ya, dari atas sini. Kalian scroll dikit ke bawah, ketemu ini, kalian tinggal klik buat ngeklaim stiker gratis. Lumayan, nambahin koleksi. Oke, gue bakal langsung mulai aja beberapa game, rekomendasi game untuk kalian beli di Summer Sale tahun ini. Di bawah 100.000 yang tentunya worth it menurut gua. Oke, kita langsung aja ke game yang berikut. Masuk ke rekomendasi game yang pertama itu adalah game Control. Nah, for FYI buat kalian, game Control ini pernah gratis ya di Epic Games, tapi kalau kalian belum sempat claim, gue udah sempat claim ya, tapi kalau kalian belum sempat claim atau nggak tahu, kalian bisa beli di Steam dengan harga 45.000 untuk Summer Sale ini. Cukup worth it. Kenapa? Karena game Control ini lumayan seru. Gue udah main di Epic Games dulu. Di beberapa bulan lalu gue udah main dan gamenya lumayan seru. Dia TPS gitu, shooter. Dan katanya sih, kalau gue baca-baca, game ini tuh satu universe sama Alan Wake. Gue nggak tahu benar atau enggak, tapi katanya sih gitu. Dan game ini lumayan ringan juga harusnya ya. Ini adalah spesifikasinya. Kalian bisa pause atau mungkin langsung ke Steam langsung buat lihat-lihat. Dan di game ini tuh udah banyak menang penghargaan ya kalau gue lihat-lihat. Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian nggak beli ini game, terutama buat kalian yang suka shooter. Oke, next kita ke game The God, The Only One, The Witcher. Gue serius, kalian sebelum mati harus main ini game. Gue udah beli gamenya ya, dan gue udah main total playing time gue itu baru 6 jam karena emang gue baru main ini game ya. Gue baru beli gamenya. Dan ya gue boleh jujur, ini game bener-bener keren. Kalian wajib beli dengan harga di bawah 100.000, 71.000 doang ya. Ya 72.000 lah kalau gue bulatkan. Kalian udah bisa memainkan game ini. Dan ya kalau kalian punya budget lebih dikit, gue saranin kalian beli yang ini 89.000. Lumayan, kalian udah dapat DLC. DLC-nya itu tentang cerita tambahan kalau gue nggak salah, soalnya gue belum sampai di cerita tambahannya. Dan untuk spesifikasinya ini ya, kalian bisa pause videonya atau bisa langsung ke Steam langsung. Gue serius, ini game memang seru, kalian wajib banget beli, terutama buat kalian yang suka game RPG. Yang intinya cerita game ini tuh berlatar di abad pertengahan tentang sihir-sihir gitu, penyihir. So, kita bakal langsung lanjut lagi di next, yaitu dari Capcom, Resident Evil 7. Ya, kalau kalian udah bosan sama game Resident Evil yang action di Resident Evil 5 sama Resident Evil 6, nggak ada salahnya kalian coba Resident Evil 7 yang kembali membawakan nuansa horor ya. Serius, kalau kalian suka game Resident Evil, kalian wajib coba game ini karena nuansa horornya itu berasa banget. Gue udah pernah mainin game ini di PS4, meskipun gak sampai tamat sih karena gue orangnya takutan. Tapi gue serius, kalian wajib banget beli ini game kalau kalian suka game horor sama suka franchise Resident Evil. Harganya tuh di bawah 100.000 ya. 95.000 ya, mepet ke 100.000 lah, tapi setidaknya ini masih di bawah 100.000. Dan untuk spesifikasi minimumnya itu seperti ini, kalian bisa lihat, pause saja atau bisa langsung ke Steam buat lihat-lihat lebih lanjut. Lumayan ringan ya kalau gue lihat-lihat. So, kita bakal langsung lanjut lagi di next game. Oke, salah. Yang next, lupakan ya. Yang kedua itu ada Just Cause 4 Reload. Game ini jujur gue belum pernah main. Gue udah pernah main yang Just Cause 3, tapi Just Cause 4 gue belum pernah main. Tapi kalau gue lihat lumayan seru ya. Dia ini punya action, apalagi yang paling ikonik tuh grappling hook-nya. Terus loncat-loncat di gedung, pakai parasut, pakai para layang. Ini itu yang menjadi ikonik ya di game itu kan. Kalau suka game GTA tapi pengen tema yang unik, mungkin kalian bisa coba deh game ini.
dengan harga ya 67.000 ya. Kalian beli yang di sini ya, jangan yang di atas ini. Di atas ini tuh 100.000, kalian beli yang di sini atau enggak yang di sini. Yang Reload Edition atau enggak yang Gold Edition. Itu harganya 94.000. Kalau yang Reload Edition harganya cukup murah, 67.000 dengan beberapa DLC gratis. Untuk spesifikasi minumnya itu bisa kalian lihat di sini. Pause aja videonya atau bisa langsung ke Steam. Oke, kita next di game berikutnya itu ada ya di video di event sale sebelumnya tuh gue sempat rekomendasiin Watch Dogs 2 dan sekarang gue ingin rekomendasiin Watch Dogs 1. Gue tahu kalian mungkin agak gimana ya sama Watch Dogs karena emang developernya Ubisoft. Gue juga nggak suka sama Ubisoft, tapi gue nggak bisa bohong kalau Watch Dogs itu seri game yang bagus. Kalau kalian suka game GTA tapi bosan gitu dengan tema-tema kriminal, kalian mungkin bisa coba dengan Watch Dogs. Ya meskipun masih sama tema kriminal, tapi dia ini mengangkat tema-tema hacker. Jadi cukup fresh untuk kalian yang udah bosan sama tema-tema kriminal ala-ala GTA. Kalian bisa coba game ini. Karena harganya cuma 67.000 doang. Bahkan kalau kalian punya budget lebih, gue saranin kalian beli yang 69.000. Lumayan udah dapat beberapa DLC tambahan. Untuk spesifikasi minimumnya itu kalian bisa lihat di sini. Lumayan ringan ya game ini kalau bisa gue lihat, kalau bisa gue bilang. Karena game ini pun rilis di era PS3, jadi gue rasa beberapa laptop masih mampu lah menjalankan game ini. Atau PC kentang. Asal jangan Celeron atau Athlon sih. Next itu adalah game Hiu Hiu. Kalian tahu nggak sih game Hungry Shark di HP? Kalau kalian pernah main itu dan kalau kalian suka gamenya, kalian pasti suka dengan game ini. Jadi game ini tuh bertema hiu-hiu, kalian bakal ngendalin sebuah hiu, terus ya makan-makan aja gitu, kayak Hungry Shark yang ada di HP, di Play Store ya. Harganya cukup murah, 33.000. Dan kalau kalian punya budget lebih, gue sarankan kalian beli yang Apex Edition. Kalian dapat DLC tambahan, lumayan. Nah, untuk spesifikasi minumnya itu cukup ringan ya, bisa gue bilang. Hanya emang butuh RAM minimal 8GB, tapi itu udah minimal untuk tahun ini lah ya. Nah, jadi itulah. Next, dan mungkin ini yang bakal jadi terakhir, The Forest. Gue tahu ini game lama dan mungkin beberapa kali udah banyak yang mainin, tapi buat kalian yang belum main, nggak salah buat kalian coba game ini. Serius, ini game tema survival. Kalian bertahan di pulau kanibal gitu, yang isinya banyak orang kanibal, dan kalian harus mencari anak kalian yang hilang kalau nggak salah. Gue pernah mainin tapi nggak sampai tamat, karena emang gue orangnya takutan. Dan serunya lagi, game ini tuh bisa mabar. Jadi kalau kalian punya teman, banyak circle kalian ajak beli. Karena harganya tuh cuma 21.000 doang. Bahkan beberapa momen ya, gue sempet dapat game ini tuh di harga 18.000 doang. Tapi itu jarang banget ya. Tapi 21.000 itu udah worth it gamenya, serius. Apalagi game ini tuh nggak terlalu berat ya, cukup ringan. Kalian bisa lihat untuk spesifikasinya 4GB RAM minimal. Itu udah lumayan ringan loh, serius. Itulah ya, bisa mabar, seru pokoknya game ini. Terus, oh bukan terakhir ya, sorry, ternyata masih ada game The God juga. Ini gue bisa bilang game God ya, yaitu Stardew Valley. Buat kalian pecinta game pixel, kalian keterlaluan banget kalau belum pernah coba Stardew Valley. Gue udah coba gamenya ya, tapi versi HP. Tapi kalau kalian pengen versi PC, itu lagi diskon di summer sale ini. Harganya 57.000 doang. Dan ini diskonnya lumayan worth it, mengingat game ini tuh bagus banget. Banyak konten-konten menarik juga. Ya, nggak ada alasan lah buat kalian nggak beli, buat kalian pecinta game pixel. Pokoknya kalau kalian pecinta game pixel, wajib banget main game ini, serius. Karena gamenya memang bagus ya. Untuk spesifikasi minumnya, ya karena ini game pixel, ringan ya, serius. Kalian pun mungkin gue bisa bilang, buat kalian pengguna Intel Celeron atau AMD Athlon, ringan banget gamenya. Nggak sampai 1 GB, serius. Terus, ya, itu adalah game terakhir ya. Itu adalah beberapa game rekomendasi dari gue buat kalian beli di summer sale tahun ini ya, tahun 2025 ini.
Kalau kalian punya rekomendasi lain, mungkin kalian bisa tambahkan di komentar buat menambahkan referensi gue ataupun orang lain yang ingin membeli game di Supercell ini. So, thanks yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.